Ini rumusan beragama yang benar ya. Hukum asal dalam ibadah adalah terlarang. Maka sesuatu ibadah tidak disyariatkan kecuali ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ibadah silakan mencari perintah. Karena tidak ada larangan sholat Jumat 4 rakaat, nggak ada. Tapi kalau sholat Jumat qobliyah Jumat, ya saya nggak tahu. Jadi kalau ibadah mencari perintah, jika hukum muamalah mubah bermasyarakat silakan mencari larangannya. Ini rumusan. Karena di dalam suatu usul fikih ya, kemaslahatan ini ada 3 pembagian hukum yang dipertimbangkan, yang diabaikan, dan yang dibatalkan. Tergantung niat dan kemaslahatan amalannya. Karena amalan itu mencakupi termasuk iman, yaitu pembantaran hati disertai perbuatan dan amalan dan perkataan. Jadi qaul amal, maksudnya hati membenarkan, ucapan dan amalan, itulah iman. Jadi ada pokok ibadah itu ada 2, ibadah mandoh, ghairu mandoh. Ini untuk rumusan menuju akhirat harus mengetahui pokok agama yang benar, rumusan yang benar. Jadi agama Islam ini pokoknya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sebagai orang Islam harus wajib mengikuti wahyu Allah dan sabda Nabi SAW. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Kita menyembah Allah kecuali dengan apa yang telah Allah syariatkan. Jadi agama adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nomor 3 ijma, nomor 4 qiyas. Ini semua ada perinciannya. Jadi agama adalah Al-Quran yang menetapkan bahwa menetapkan hukum dan syariat adalah hak Allah semata. Maka tidak boleh menetapkan suatu ibadah dengan selain dari dalil yang syar'i. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, am lahum syuraka'u sara'u lahum minat daini ma la ya'zan bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Silakan buka Al-Quran surat Asy-Syura ayat 21. Jadi agama adalah Al-Quran. Nomor 2, agama adalah Sunnah Nabi SAW. Sunnah yaitu perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan takrir. Takrir itu persetujuan Nabi. Jika ada sahabat melakukan suatu ibadah yang mengada-ngada, katakan tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengetahui, menyetujui, itulah yang dinamakan takrir. Rasulullah masih hidup, itulah namanya diamnya Nabi. Dipersetujui, melarang yang enggak, menyuruh yang enggak. Sebagai orang muslim mengikuti perintah Allah, diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, nah ini kan Allah yang mengatakan, diperintahkan in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian semua mencintai Allah. Jadi kalau antum mencintai Allah, ikuti. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Jadi agama yaitu
Al-Quran dan Sunnah atau agama. Jika tidak menemukannya dalil ya dalam suatu masalah ibadah yang disyariatkan, silakan berhukum yang nomor 3, ijma, sunnah wal jamaah, yaitu jamaahnya para sahabat. Jangan salah-salah, jamaah itu para sahabat. Inilah hujah yang sudah direkomendasikan Rasulullah SAW langsung. Fa'alaikum bisunati wa sunatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa adzu 'alaiha bin nawajib. Maka wajib bagimu berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk dan lurus, yaitu para sahabatnya. Silakan buka Al-Quran, surat Al-Imran ayat 110 dan surat Al-An'am ayat 135. Nomor 4 adalah kias. Seperti beras ada kias kan. Kenapa bilang kias, ijma kias? Karena di masa Rasulullah tidak ada beras. Jika tidak ada disyariatkan ya pokok agama ya ijma kias. Kalau sudah ada ya nggak boleh. Makanya kias diperbolehkan. Karena apa? Karena sedekah. Kias sebatas sedekah. Jadi ada orang kiai ya ustadz mengkias penghambaan, kata Imam Syafi'i tercela. Jadi di bawah ini bahwa pendapat para tabi'in dan ke bawahnya berikutnya dan setelahnya seperti furu ya cabang-cabang agama bukan merupakan suatu hujah. Ya, ini rumusan ya, perumusan beragama itu harus mengetahui kaidahnya yang tepat biar selamat. Sebagai orang muslim tidak boleh fanatik pada mazhab tertentu. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ulama-ulama lainnya. Apalagi sama Kiai Habib enggak boleh. Tidak boleh taklid buta, fanatik itu dilarang. Akan tetapi mengikuti semua mazhab pendapat-pendapat untuk bahan pertimbangan yang sesuai jiwa Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bagaimana kita bisa mengetahui Al-Quran dan Sunnah Nabi? Lewat guru-guru yang terpercaya, ya seperti guru-guru TK, guru PAUD, guru SD ya, itu kan guru agama ya. Seperti ulama-ulama, ustadz, guru yang masih hidup. Jangan minta orang mati, orang hidup ya. Karena ulama adalah pewaris Nabi. Jika ada ulama tidak sesuai petunjuk Nabi seperti amalan, bid'ah, khurafat, syirik, syubhat, mendahulukan akal, mendahulukan leluhur tokoh-tokoh agama seperti tempat-tempat keramat, ini menimbulkan taklid buta, taklid kepada satu kelompok ulama, menimbulkan kesyirikan. Ini berbahaya, hati-hati. Jadi orang yang berbuat syirik ini asal mulanya berbuat mengada-ngada sesuatu agama. Jadi kalau ada ulama ya seperti itu ya, seperti ulama yang saya katakan, itu bukan ulama pewaris Nabi. Semua itu bukan hujah dan bukan agama. Semoga yang mendengar dirahmati Allah. Islam adalah nasihat bahwa perkataan perbuatan seseorang tertentu seperti metode istihad mazhab seperti imam 4 ya, itu untuk memudahkan. Seperti usul fikih kan kefahaman ya, biar jelas, bukan fanatik. Itu orang muslim hanya boleh fanatik kepada kebenaran dan dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana dari Qatadah ia berkata, An Qatadah qala hadatsa Ibnu Sirina rujulan bi hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun qala fulanun kaza wa kaza faqala Ibnu Sirin
ukhadzu tuka ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fatakul qala fulanun wa fulanun kaza wa kaza la ukali maka abada. Jadi perhatikan ini perkataan Qatadah ya tidak salah-salah. An fatadat an Qatadah qala, dari Qatadah ia berkata, hadatsa ba'nu sirina rajulan bi hadis ana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Sirin ya. Jadi dari Qatadah berkata ya, Ibnu Sirin telah pernah menceritakan kepada seseorang satu hadis dari Nabi. Faqala rajul, orang tersebut berkata, qala fulan kaza wa kaza, telah berkata fulan begini dan begitu. Jadi kalau ada hadis Rasulullah SAW sudah jelas disyariatkan, aku nggak boleh mengatakan Umar begini, Utsman begini, apalagi imam mazhab atau ulama atau katakan Habib lah, nggak boleh mengatakan begina begitu, begina begini. Ini yang ngomong ya, ini Qatadah ya, saya hanya menyampaikan. Faqala Sirin, maka Ibnu Sirin berkata, disuka ada Nabi sallallahu alaihi wasallam fatakul, aku menceritakan kepadamu satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan engkau berkata, qala fulanun wa fulan kaza wa kaza la ukala mu'ak abada, telah berkata fulan begini dan begitu, aku tidak akan berbicara kepadamu selamanya. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi nomor 443 ya, sahih. Silakan antum cari sendiri di pasar, kan ada itu orang jual beli itu hadis. Jadi menurut syariat Islam nih ya, Islam ini kan sudah sempurna ya. Semua aktivitas kita nih, semua ya, dari bangun tidur hingga tidur kembali sampai masuk WC itu sudah ada syariatnya, sudah ada doanya, ada hukumnya, dan setiap hukum itu harus ada dalilnya. Jadi kalau Rasulullah SAW sudah ada wahyu, sudah ada sabda, jangan mengatakan begina begitu, begina begitu. Kata Umar begini, kata Utsman begini, nggak boleh, karena itu furu, cabang-cabang agama, dia harus ada perinciannya. Jadi ya, kebenaran hanya milik Allah. Barang siapa yang berdalih ketika disampaikan hujah kepadanya, kebenaran hanyalah milik Allah, maka kita wajib membenarkan kebenaran milik Allah. Dan Allah lah yang telah menurunkan kitabnya Al-Quran dan mengutus Rasulnya dengan sunnahnya. Jadi kalau sudah ada disyariatkan ittiba Rasulullah SAW, sudah ada disyariatkan suri toladan Rasulullah SAW, tidak boleh mengambil pendapat orang lain meskipun sahabat. Ini yang rajih. Jadi saya menceritakan tentang yang terkuat, yang rajih. Karena Allah Ta'ala sudah memerintahkan, in kuntum tuhibbuna fatabi'uni, jika kalian semua mencintai Allah, kalau mencintai Allah ya ikuti fatabi'uni, itu Rasulullah SAW apa adanya, dan memilih para sahabatnya, Rasulnya dalam memahami Al-Quran, As-Sunnah untuk menerangkan kebenaran, mana yang hak dan yang batil. Faqul ja'alhaku wa jauqal batilu innal batila kana jauqa. Maka jika ada yang mengatakan kebenaran hanya milik Allah, berarti kita pun harus tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para sahabat, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Kita ini jika ada perselisihan ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada Al-Quran dan Sunnah dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59,
Fa inna tanaja'tum fi syai'in farudillah wa rusuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wilan. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah dan Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika ada sesuatu ibadah yang sudah disyariatkan Rasulullah SAW, jangan antum mengatakan kata Umar begini, kata Utsman, kata Sayyidina Utsman azan 2 kali katakan di pasar. Ya, silakan ke pasar. Jangan seperti itu. Karena diperintahkan mengikuti Rasulullah SAW, ibadah yang sudah disyariatkan. Maka kita wajib mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kepada imam-imam tertentu, apalagi syekh-syekh atau ustadz-ustadz atau kiai-kiai di lingkungan antum. Kadang ada seperti kelompok-kelompok itu, firqah ya, dikembalikan kepada kelompok masing-masing. Ini sudah keblinger ini. Wal iyyazubillah. Mbak lihat di kalangan masyarakat, kelompok mempunyai ilmu ijazah, karomah, ilmu berbeda-beda, berkelompok-kelompok. Itu menandakan sudah bercerai-berai, hanya ingin menggais kehidupan duniawi. Makanya kalau kita perselisihan, kembalikan kepada pemahaman yang benar dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda mengenai salah satu penyebab kerancuan umatnya, yang artinya mereka mempelajari Al-Quran lalu mentakwilnya tidak sebagaimana yang diturunkan Allah. Takwil yang tidak didasari dalil merupakan kebatilan, sehingga wajib menjauhkan hal tersebut dari manusia. Allah Ta'ala berfirman, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu wa rusikhuna fi ilmi. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Jadi takwil ayat ini yang dimaksud adalah tafsir. Sesungguhnya ya, yang masih hidup ini, sesungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Hal ini menunjukkan tentang wajibnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Itulah agama, dan sunnah para sahabat itulah agama. Tapi jika ada sesuatu ibadah yang sudah disyariatkan sunnah Nabi SAW, tidak boleh mengikuti sahabatnya. Tapi kalau ada ijma yang diperbolehkan, karena ijma ini kesepakatan seluruh dunia. Terus ada perinciannya. Sebagai jalan keluar ya untuk ibadah yang benar, kita ini merujuk kepada bahasa Al-Quran atau sunnah atau bahasa Arab secara umum, atau pendapat para sahabat. Ini yang rajih ya, yang kuat ya, yang selamat sampai akhirat. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyinar rasyidin tamassaku biha wa abdu 'alaiha bin nawajid. Maka wajib bagimu berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk dan lurus. Jadi kesimpulannya, kita ini kan mengikuti agama ya, yang lurus ya, yaitu agama Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak ada ditemukan, bisa mengambil ijma qiyas. Jadi kesimpulannya tidak bila tidak menemukannya dalam hadis sunnah, maka sebagaimana muslim ya yang taat dan tunduk kepada syariat Islam yang dibawa Rasulullah SAW, maka diperkenankan mencari petunjuk dari ijma ulama. Dan jika tidak menemukannya kesepakatan ulama, maka silakan mencari petunjuk dari qiyas. Bisa juga sama seperti ijma ya, seperti beras. Karena di Arab Saudi nggak ada beras, diperbolehkan. Karena apa? Karena nggak ada beras di Arab Saudi. Di dalam Al-Quran dan Sunnah nggak menjelaskan. Makanya kembali ke ijma. Jadi ingat,
Adapun bila pada suatu masalah ya, ibadah yang khususnya ya, penghambaan ya, yang sudah disyariatkan perintah-perintahnya, hujah-hujahnya ditemukan ya, sudah disyariatkan Rasulullah SAW hujah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka antum tidak dibenarkan untuk berdalil dengan ijma dan qiyas. Karena apa? Bisa menghasilkan subhat yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Semoga antum paham ini amal syariah. Kalau saya ada salah, minta maaf. Agama, nasihat, semua orang saya banyak salah. Jika kebenaran milik Allah, jika salah dari saya. Akhirul kalam ya, wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.